Tepatkah AHY menyerang proyek infrastruktur era Presiden Joko Widodo? Kita ulas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat petang Mas Adi, terima kasih waktunya bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Mbak Cynthia. Mas Adi, Anda menilai dan juga melihat bahwa ini adalah salah kalau AHY mempermasalahkan proyek infrastruktur di era Jokowi. Ini bisa dibilang blunder. Poin-poin besarnya seperti apa dan mengapa Anda bisa menyatakan hal seperti itu? Saya sebenarnya secara umum cukup mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh AHY dan Partai Demokrat yang keras mengkritik pemerintah, karena memang perimbangan secara politik itu penting ya. Sebagai partai oposisi tentu saja Demokrat harus memberikan masukan-masukan, kritikan-kritikan yang konstruktif supaya Jokowi bisa ending dengan baik di masa pemerintahannya di 2024. Cuman problemnya kalau salah pilih enggal mengkritik Jokowi itu justru akan menjadi blunder dan bunuh diri politik. Argumen saya dua hal. Pertama, kalau kita melihat angka kepuasan publik yang paling tinggi itu adalah soal infrastruktur yang dirasa cukup masif di era Jokowi. Tidak perlu ahli, tidak perlu orang pintar untuk mengatakan bahwa jalan tol, pelabuhan, kemudian bandara dan seterusnya termasuk bendungan itu jauh lebih masif dan jauh lebih banyak dibangun di era Jokowi ketimbang era SBY. Makanya saya mengatakan mengkritik soal infrastruktur adalah satu peluru nyasar yang sebenarnya bisa nyasar kepada diri Demokrat dan diri AHY. Yang pertama argumennya. Ah, Yang kedua, kalau kita melihat secara umum bahwa kalau ditanya tentang apa sebenarnya yang perlu diklaim ataupun yang perlu dibanggakan oleh SBY di masa pemerintahannya, ya lagi-lagi ini kan tidak lebih dari sekedar bahwa SBY itu punya kontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh AHY dan Partai Demokrat lah secara umum. Cuman kan problemnya orang nggak pernah tahu misalnya jalan tol yang dari Jakarta sampai Surabaya itu berapa persen SBY bisa melakukan itu. Kemudian Trans Sumatera, kemudian Trans Papua, berapa persen yang sudah dilakukan oleh SBY. Makanya kemudian terjadi adalah klaim-klaim politik yang kemudian menurut publik ini justru akan blunder yang membuat Demokrat sekalipun viral belakangan ini tapi tidak populer serangan politiknya. Akan ya. beda ceritanya kalau tons yang kemudian disampaikan oleh Demokrat itu satu yang dikritik adalah IKN ya, yang sampai saat ini misalnya belum terlihat ada investor yang tertarik untuk datang ke sana. Ataupun misalnya ketika membandingkan indeks demokrasi di Ya. zaman SBY dengan Jadi Anda zaman. melihatnya bahwa serangan AHY kemarin ini salah sasaran. Bagaimana soal pernyataan AHY kalau terima kasih saja pada Demokrat, kepada Pak SBY bahwa sudah 70-80% proyek sudah dibangun dan tinggal 10% lalu diresmikan. Bagaimana dengan pernyataan tersebut? Ya sebenarnya AHY itu ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi, infrastruktur yang dibanggakan itu ya sebenarnya banyak kontribusi yang sudah dilakukan oleh SBY. Dengan nada yang agak sedikit ingin merendah misalnya, kan tidak perlu diakui. Karena 70%, 80% sudah dilakukan oleh SBY. Tapi kan ini sebenarnya adalah satu bentuk penegasan. Jadi dalam setiap peresmian infrastruktur yang sudah dilakukan oleh Jokowi, maunya AHY itu menyebut, oh ini loh ada kontribusinya SBY. Oh Mhm. ini loh ada kontribusi-kontribusi yang lainnya. Padahal kita juga tidak pernah mendengar apa yang dilakukan oleh Jokowi saat ini itu hanya kontribusi dan pembangunan ansih yang kemudian dilakukan oleh Jokowi. Sepertinya Demokrat agak gusar kalau kemudian pembangunan infrastruktur yang dibangun cukup masif di zamannya Jokowi ini hanya diklaim the one and only kerjaannya Jokowi dan Mhm. menangkapkan apa yang dilakukan oleh SBY. Sepertinya begitu, tapi kan publik menangkap seakan-akan apa yang dilakukan oleh Jokowi saat ini itu tidak lebih dari sekedar warisan yang sudah dibangun oleh SBY, sudah terbangun fondasi, sudah terbangun visibility studies-nya Iya, itu iya. 80%. Jadi Mhm. kemudian Jokowi ini ya cuman hanya sebatas gunting pita, Iya. seakan-akan Jokowi mengerjakan infrastruktur itu ya kurang lebih 20 Tapi begini 30%. Mas Adi, karena apa yang diharapkan masyarakat adalah setiap pemerintahan itu akan selalu berkesinambungan dan kerap melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Apakah kesinambungan antara pemerintahan SBY sebelumnya dan pemerintahan Jokowi saat ini bisa dibilang kurang komunikasinya atau seperti apa? Ya memang setiap pembangunan itu ada sustainability development ya. Butuh orang yang memang begitu rajin mengoleksi kira-kira berapa tol yang sudah dibangun oleh SBY, baik yang fondasinya baru selesai ataupun pembebasan lahannya ataupun izinnya
baru kemudian dilanjutkan oleh Jokowi satu persatu. Tapi kan problemnya sampai sekarang adu klaim, Mbak, bahwa SBY merasa sudah 70-80% membangun infrastruktur. Jokowi dan teman-teman yang lain dan para pendukungnya mengatakan bahwa segala hal itu ya kalau bukan Jokowi semuanya mangkrak dah dan lain-lain. Artinya apa? Memang butuh orang yang dengan segala kerendahan hati berjalan di tempat yang sunyi untuk menghitung setiap meter apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi, setiap jengkal apa yang sudah dilakukan oleh SBY. Akhirnya karena tidak adanya data-data yang begitu objektif, maka masing-masing pihak terjadi saling klaim. SBY ngeklaim, kemudian AHY ngeklaim bahwa 80% yang Ya. dibangun oleh Jokowi itu ya Ya. tidak lebih sekedar warisan mereka. Jokowi tinggal gunting pita. Tentu pemerintah dan kubu PDIP marah seakan-akan Jokowi itu ya tinggal tidur-tiduran saja sudah menikmati warisan yang cukup luar biasa. Ya, Anda melihatnya ini adalah blunder politik, Anda melihatnya juga ini bunuh diri politik dan salah sasaran. Dampak dari statement AHY sendiri akan seperti apa khususnya bagi Partai Demokrat? Ya belakangan kan Demokrat berhadap-hadapan dengan banyak orang. Orang kemudian meminta apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh SBY. Coba tolong pertontonkan apa betul bahwa Trans Sumatera, Trans Papua, ataupun Trans Jawa, berapa persen dan persentasenya sudah dilakukan oleh SBY. Kan sekarang tantang-tantangan, Mbak. Misalnya soal pembangunan bandara, bandara mana yang 80%, 70% yang dibangun Jokowi adalah kontribusi yang tidak dilakukan oleh SBY. Bendungan mana yang 70-80%-nya yang sudah dilakukan oleh SBY dan Jokowi hanya tinggal gunting pita. Kalau mau ingin menutupi serangan-serangan yang belakangan ini berbalik arah ke Demokrat dan AHY, saya kira ke depan Demokrat perlu menghitung semua infrastruktur yang sudah dilakukan oleh Jokowi ini 70-80%-nya sudah dilakukan oleh SBY. Baik itu jalan tol, baik itu bandara, baik itu bendungan, baik itu pelabuhan, baik itu rel kereta api dan yang lainnya. Tunjukkan kepada publik bahwa Jokowi saat ini tuh tinggal ongkang-ongkang kaki, gunting pita dan tidak lebih dari sekedar menikmati warisan yang sudah Kalau dilakukan. Anda melihatnya klaim atau statement AHY sendiri ini termasuk klaim yang tanpa data atau tidak? Dan secara elektoral akan berpengaruh sebesar apa bagi Demokrat? Ya klaim itu sebenarnya ada, Mbak, bahwa sebagian besar misalnya sudah dilakukan oleh SBY seperti Bandara Kertajati. Itu proyek bersama yang sama-sama gagal sebenarnya. Proyek SBY dilanjutkan oleh Jokowi kalau nggak salah ya, dan sampai sekarang kan itu nggak digunakan ya fasilitas bandara itu. Artinya ada sebagian yang sudah dibangun oleh SBY, tapi memang pembangunan secara masif itu dilanjutkan oleh Jokowi. Itu artinya apa? Semua hal yang sudah dilakukan yang diklaim oleh keberhasilan Jokowi saat ini memang kalau saya membaca secara umum ada kontribusinya SBY tapi tidak mayoritas dan tidak masif. Justru di tangan Jokowi lah kemudian hal-hal yang sifatnya selama ini tidak tersentuh terutama yang sifatnya infrastruktur itu selesai di tangan Jokowi. Kalau soal dampak elektoral saya tidak terlampau yakin ya. Karena adu klaim politik ini sebenarnya yang ingin disasar itu adalah pemilih-pemilih rasional. Kan secara tidak sadar kita semua itu ingin digiring oleh Demokrat dan AHY bahwa pemerintahan saat ini produk kebanggaannya namanya infrastruktur itu adalah warisannya SBY. Jadi kalau Indonesia mau maju maka pilihlah Demokrat dan pilihlah AHY. Ya, Tapi ingat, Mas Adi, terakhir, kalau dilihat dari statement kemarin AHY, apakah ini bisa dikatakan hanyalah sebuah retorika seorang ketua umum partai saja? Apakah ini bisa memberikan dampak khusus bagi Demokrat untuk maju di 2024? ini sebenarnya adalah momen politik yang ingin diciptakan oleh Partai Demokrat menuju jalan panjang 2024. Pesannya sederhana, pemerintah saat ini itu tidak lebih dari sekedar menikmati warisan yang sudah dilakukan oleh SBY, terutama infrastruktur. Jadi Indonesia kalau mau baik pilihlah AHY dan Partai Demokrat. Ini nggak lebih dari jualan politik aja, Mbak Cynthia. Ya. Pertanyaannya adalah apakah publik, rakyat kemudian akan memakan isu ini ya tentu waktulah yang akan menjawab. Tapi Waktu yang akan menjawab. Demokrat berhasil membuat ini gaduh menjadi viral. Tinggal Demokrat tunjukkan klaim-klaim 70-80% itu sudah dilakukan. Saat ini ya ukur aja tuh semua infrastruktur yang sudah dibangun. Baik, terima kasih atas insight dari Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia untuk hadiran di Kompas petang sore ini. Terima kasih Mas Adi.